Halo Tribuners, selamat sore. Kali ini ada Mufti Fauzia menemani Anda di Tribun Travel Update edisi hari Jumat 3 Desember 2021. Satu hari menuju akhir pekan Tribuners, Mufti akan memberikan sejumlah informasi dan juga rekomendasi untuk mengisi waktu luang. Dan pastinya berlibur bersama dengan keluarga, kerabat, bahkan orang tersayang. Disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami di beberapa daerah. Inilah Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, informasi pertama kali ini datang dari ibu kota Jakarta. Siapa yang tidak tahu dengan kawasan Kota Tua di Jakarta Barat? Kawasan ini merupakan salah satu destinasi wisata sejarah favorit di ibu kota Jakarta yang banyak dikunjungi wisatawan, baik asing maupun lokal. Salah satu bangunan bersejarah yang sangat terkenal dan juga banyak dikunjungi di Kota Tua adalah Museum Sejarah Jakarta. Bangunan ini lebih dikenal dengan sebutan Museum Fathahillah. Memiliki banyak koleksi tentang sejarah kota Jakarta. Museum ini juga merupakan saksi bisu dari perkembangan kota Jakarta dari masa ke masa. Untuk tahu seperti apa lokasinya Tribuners, sudah ada rekan kami Pebi Adiliana dari Tribun Jakarta. Halo, selamat sore Pebi. Selamat sore Mufti. Oke, Pebi. Bisa dijelaskan Pebi terkait dengan sejarah singkat dari bangunan dan juga Kota Tua ini seperti apa, Pebi? Ya, Mufti, Museum Fathahillah atau dengan nama resmi Museum Sejarah Jakarta merupakan salah satu destinasi yang sangat ikonik dengan ibu kota Jakarta nih Mufti. Di mana gedung ini merupakan salah satu saksi dari perkembangan sejarah kota Jakarta dari masa ke masa. Nah, memang secara arsitektur sendiri bangunan ini bergaya arsitektur neoklasik di mana didirikan pada tahun 1707 di mana masa kepemimpinan Gubernur Jenderal John Van Horn begitu Mufti. Nah, memang kala itu fungsinya sendiri merupakan sebagai kantor pusat pemerintahan Kota Batavia dan selain itu juga sebagai Dewan Pengadilan dan Dewan Kota Praja di Batavia. Nah, sisa-sisa kemegahan ini bisa kita lihat dari bentuk bangunannya yang memang masih berdiri kokoh sampai sekarang nih Mufti. Memang bangunan Museum Sejarah ini menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup populer bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara di sekitar Kota Tua. Nah, di mana bangunan ini kalau kita lihat terdiri dari beberapa ruangan dengan sentuhan bangunan bergaya Eropa, mengingat dibangun pada masa kolonial Belanda gitu. Nah, memang dalam catatan sejarahnya gedung ini sempat beberapa kali dialihfungsikan, akan tetapi kemudian diresmikan sebagai museum oleh Gubernur Ali Sadikin pada 30 Maret tahun 1974 begitu. Baik, Pebi. Lalu ketika Anda berkunjung ke sana, Pebi, kira-kira apa saja yang menjadi daya tarik dari gedung ataupun museum ini, Pebi? Ya, Mufti, tentunya sebagai museum, tempat ini memiliki sejumlah koleksi sejarah terkait perkembangan kota Jakarta. Namun tidak hanya sekedar itu aja, tapi gedung ini juga meninggalkan kisah-kisah tentang masa lampau. Nah, cerita-cerita tersebut masih bisa kita lihat dari sisa-sisa peninggalan yang ada di sini. Salah satunya nih yang cukup menarik wisatawan kala berkunjung ke Museum Sejarah Jakarta atau dikenal dengan nama Museum Fathahillah ini adalah penjara bawah tanah yang ada di bagian bawah gedung tersebut. Nah, di sini memang bisa kita lihat ada dua tipe penjara bawah tanah, di mana satu diperuntukkan untuk tahanan wanita dan juga satu lagi untuk tahanan laki-laki. Nah, konon dulu penjara bawah tanah ini digunakan oleh para tahanan Belanda yang memang ditahan sambil menunggu vonis dari para hakim begitu. Nah, kalau ke sini kita bisa melihat sendiri bagaimana menyedihkannya kondisi kala itu Mufti, di mana penjara bawah tanah di sana bisa dibilang kondisinya tidak sehat pada waktu itu. Nah, seperti misalnya di penjara bawah tanah wanita yang hanya memiliki tinggi sekitar 1 meter, sehingga menyebabkan para tahanan wanita harus membungkuk ketika berada di dalam. Nah, penjara ini juga disebut sebagai penjara lorong gelap karena nyaris tidak ada cahaya yang masuk ke dalamnya. Nah, hanya ada satu buah ventilasi yang dibuka
pada pagi hingga sore hari saja, sementara pada malam harinya itu gelap gulita begitu. Nah, selain itu juga tahanan wanita harus terendam air ketika musim hujan karena penjara bawah tanah ini dibanjiri oleh air yang menguap ketika hujan turun di wilayah tersebut kala itu begitu. Nah, sementara untuk penjara laki-lakinya sendiri bisa kita lihat ada beberapa bola besi yang dahulu digunakan sebagai pemberat bagi kaki para tahanan begitu. Nah, tahanan laki-laki ini dahulu menggunakan besi-besi tersebut dengan berat yang beragam, mulai dari 20 kg hingga 50 kg begitu, Mufti. Nah, saya mengutip informasi dari pemandu wisata Museum Sejarah Jakarta ini bernama Lulu Aziza. Konon dulu banyak tahanan yang memang meninggal terlebih dahulu sebelum diadili oleh hakim begitu. Mereka meninggal terlebih dahulu di penjara karena memang kondisi penjara yang tidak sehat kala itu, adanya penyakit seperti malaria, disentri, serta kondisi penjara yang memang tidak sehat menyebabkan banyak tahanan meninggal dunia di penjara. Nah, memang beberapa tokoh nasional pernah ditahan di penjara ini, yaitu seperti Cut Nyadin dan juga Untung Suropati. Nah, ada juga sebenarnya Pangeran Diponegoro pernah ditahan di gedung ini, namun karena beliau merupakan keturunan bangsawan, beliau tidak ditahan di ruang tahanan bawah tanah, melainkan ditahan di sebuah ruang khusus yang ada di gedung tersebut, begitu Mufti. Baik, Pak Ebi. Dan mungkin untuk mengetahui berbagai macam sejarah yang tadi sudah dijelaskan begitu tentang sejarah di sana, lalu bagaimana ataupun apapun yang ada di sana, Pak Ebi. Kira-kira untuk Tribuners yang ingin datang ke sana, jam operasionalnya bisa diinformasikan seperti apa, Pak Ebi? Ya, Mufti, untuk jam operasional sendiri, Museum Sejarah Jakarta ini beroperasi mulai hari Selasa hingga hari Minggu, tepatnya di pukul 9 hingga 14.30, Mufti. Nah, sebelum ke sini, Tribuners harus, sebelum masuk ke kawasan, maksud saya Tribuners harus terlebih dahulu melakukan scan barcode melalui aplikasi Peduli Lindungi sebelum masuk ke kawasan museum, begitu, Mufti. Baik, luar biasa Pak Ebi atas informasi dan juga laporan Anda. Semoga informasi dan juga laporan Anda bisa diterima masyarakat dan juga pastinya nanti menjadi salah satu destinasi wisata yang akan dikunjungi. Selamat bertugas kembali Pak Ebi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.